Halo anak terkasih, salam sehat, salam Fransiskus, Pace Bene. Baiklah, di video yang ini ya saya akan membahas lanjutan dari yang video sebelumnya. Ya, kini kita akan membahas yang berkaitan dengan listrik dinamis. Oke, contoh soal di sini yaitu saya ambil dari buku Mandiri, yaitu yang halaman 8687 nomor 10 ya. Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah rangkaian yang tepat untuk mengukur kuota arus listrik. Ya, yang mana? Oke, perlu kita ketahui bahwasanya untuk mengukur kuota arus kita menggunakan yang namanya amperemeter, ya, ampermeter atau ammeter. Nah, kita lihat di sini ya, kita analisa satu-satu. Ya, ini adalah sebagai V-nya, ya, sebagai sumber tegangan. Ya, ini juga sumber tegangan. Ini ya sama. Oke, nah kita lihat ya, yang ini. Yang pertama ini adalah itu untuk mengukur tegangan ya, untuk mengukur tegangan. Nah, kemudian yang B ya untuk yang B harus langsung melewati ini ya, berarti inilah yang mengukur kuota arus ya. Jadi nih ya, mengukur kuota arus. Nah, yang C ini juga tidak ya, yang C juga tidak. Nah, ini juga yang D tidak. Jadi yang betul itu adalah yang ini. Oke, next. Oke, nah kemudian di sini banyaknya elektron yang mengalir selama 1 sekon dalam satu kot penghantar jika dihasilkan arus listrik 5 ampere. Nah, kemudian di sini satu kolom itu adalah 6,25 dikali 10 pangkat 8 elektron. Baik, berkaitan dengan hal ini ya. Ini sebelumnya memang kita tidak bahas ya, kemarin tidak saya perhatikan juga. Nah, ini berkaitan dengan soal nanti ada turunan ya, ada turunan rumus dari Q sama dengan I dikali T. Oke ya, nanti akan saya buat. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita buat di sini. Diketahui ya, banyaknya elektron yang mengalir selama 1 sekon ya. Ini T sama dengan sebentar 1 sekon, kemudian kuota arusnya sama dengan 5 ampere. Nah, kemudian diketahui di sini 1 C itu adalah 6 dikali 25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Ya kan? Kemudian ditanya di sini adalah N, banyaknya elektron. Oke, baik. Ya, nanti ada 2 cara ya, tapi yang kita gunakan nanti yang cara paling simpel aja ya, biar nggak ribet. Nah, jadi rumusnya adalah ini ya, Q sama dengan I dikali T, ya kan? Nah, ini ya, ini turunan daripada muatan ini ada masih. Ya, dimana ini adalah nih N dikali E ini kali T ya. Jadi kalau misalkan ini banyaknya elektron ya. Jadi kalau misalkan mencari banyaknya elektron bisa kita gunakan persamaan nih P per E. Nih ya, tapi ada cara cepatnya juga ya, cara yang lain. Kita menggunakan cara yang cepat aja. Oke, ya. Jawab. Kita tetap masuk dari sini I sama dengan Q sama dengan I dikali T ya, berarti Q sama dengan 5 per 1 sekon ya. Jadi Q sama dengan 5 C ya. Jadi nah kemudian ini ya di sini diketahui 1 C itu kan 6,25 dikali 10 pangkat 18 elektron. Nah, kemudian ini kan sudah dapat ya. Jadi sehingga ya N sama dengan ini ya, banyaknya ini ya 5 dikali 6,25
dikali 10 18 elektron, ya. Nah, hasilnya ini tidak lain adalah 31,25 dikali 10 18 elektron, ya, elektron. Oke, ini dia jawabannya, ya. Jadi seperti itu, menggunakan ini boleh, yang cara seperti ini juga boleh, ya. Jawabannya kurang lebih sama. Oke, lanjut ya. Ini ya, sebuah kuat penghantar listrik mengalir dengan muatan sebesar 30 coulomb selama 1 menit. Kuat arus yang mengalir pada muatan tersebut adalah, oke, langsung aja, ini nggak sulit ya. Diketahui, ini kita lihat muatan, berarti di sana ada 30 coulomb. Ya, Q sama dengan 30 coulomb. Mengalir selama 1 menit, berarti di sini T sama dengan 1 menit. Ini kita konversikan lagi ya. Berarti 1 menit itu tidak lain adalah 60 sekon. Oke, baik. Kemudian ditanya di sini itu adalah kuat arus. Kira-kira berapa kuat arus yang mengalir? Seperti itu. Oke, jadi langsung jawab ya. Oke, jadi kuat arus di sini ya kita bisa menggunakan persamaan ini ya, Q per T ya. Jadi I sama dengan 30 coulomb dibagi 60 sekon ya. Jadi kuat arusnya itu adalah ini ya. Ini 1/2 ya, ampere atau 0 ya, atau 0,5 ampere ya. Oke, ini dia. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Ini lagi kurang lebih sama ya. Ini 30. Oke, ini soalnya sama, kita lompat. Ini tadi sudah, ini sudah. Oke, baik, kita masuk ke sini. Ya, sebuah peranak nasi digunakan pada tegangan 220 volt sehingga dan hambatan pada alat tersebut 20 ohm kuat arus yang mengalir. Oke, ini kita masuk di soal hambatan. Baik, ya, diketahui di sini ya, berarti ada tegangan, berarti V sama dengan 220 volt. Nah, kemudian R-nya di sini ya, ini hambatan ya. Hambatan itu tidak lain adalah R, yaitu 20 ohm. Ditanya kuat arus yang mengalir, berarti kita buat di sini, ditanya I sama dengan berapa. Oke, jawab. Ya, nah rumus yang kita gunakan untuk menghitung kuat arus ini adalah rumus awalnya dari seperti ini. Kita gunakan I sama dengan ya V per R ini ya. Nah, oke. I sama dengan V sama dengan 220 volt per 20 ohm ya. Oke, berarti I sama dengan ya ini. Jadi 22 dibagi 2 tidak lain adalah 11 ampere. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang berikutnya. Oke, ini sudah bentuk rangkaian ya. Ditanyakan di sini kira-kira tegangannya berapa. Oke, ini adalah termasuk rangkaian seri. Ya, inilah rangkaian seri. Baik ya, kita buat di sini.
diketahui. Ini boleh kita buat menjadi R1, ini R2, ini R3 ya. Diketahui di sini R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 10 ohm, kemudian R3 sama dengan 6 ohm. Nah, ini kota arusnya ya. I-nya itu sebesar 2,5 ampere. Jawab. Ya, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencari R totalnya ini. Ya, kita cari R total. Ya, ini langkah pertamanya. Kita cari R totalnya dulu. Ya, persamaan yang bisa kita gunakan adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 ya. Ini tinggal kita jumlahkan aja karena ini seri. 4 ditambah 10 ditambah 6. Ini satuannya tidak, jangan lupa. Oke. Berarti R total sama dengan 20 ohm. Oke ya, seperti ini. Kita lanjut. Nah, setelah R-nya dapat, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita mencari ini di sini ditanya di sini V. Ya, jadi kita mencari V. Ya, jadi rumus yang kita gunakan di sini adalah untuk mencari V, I dikali R. Ya, kita gunakanlah. Jadi V sama dengan ya, I-nya itu adalah 2,5 ampere ya dikali 20 ohm ya. Jadi V-nya ini tidak lain adalah 50 volt. Ya, ini dia jawabannya. Ya, selesaikan dulu ini, baru kita mencari V-nya berapa. Oke, baik ya. Yang berikutnya, kita masuk ke yang bagian ini ya. Kita masuk ke bagian rangkaian yang paralel. Ya, jadi 3 buah masing-masing besarnya sekian ya hambatannya. Kita cari ya. Diketahui ya, R1 sama dengan ini, kemudian R2 sama dengan 5 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Nah, kuota arusnya di sinilah 20 ampere. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah hambatan total R dengan kuota arus masuk itu 20 ampere. Hambatan total dari rangkaian tersebut adalah total yang ditanya. Berarti kita hanya mencari ini. Ya. Oke, baik. Jadi R totalnya itu ya, jadi hambatan totalnya itu adalah ini 1 oke, ralat ya, kita buat di sini. Ya, jadi jawab 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per 2 tambah 1 per R3 ya. Jadi 1 per R total sama dengan 1 per 4 ohm ditambah 1 per 5 ohm ditambah 1 per 6 ohm seperti ini. Kemudian ya, ini 1 per RT sama dengan, ini kita samakan dulu penyebutnya ya, kira-kira dia akan dikalikan berapa dibagikan berapa ya. Jadi nanti sehingga gampang untuk penyelesaiannya. Oke, kita buat 120 aja ya, percepat. Oke, ini 5 ditambah 4. Sorry, bukan 5 ditambah 4, ralat. Ini saya hapus dulu. Oke, ini 4. Oke, ini kita buat ya, per 120. Berarti ini adalah 30 ditambah 24
kemudian ditambah 20 ya, sehingga 1 per RT sama dengan ya ini per 20. Oke ya. Jadi sehingga hasilnya itu adalah ini 30 tambah 24, 54 nih. Per 120 ya. Nah, kemudian ya, ini saya lanjut di sini 120. Oke. Nah, kemudian berarti RT sama dengan 120 per 74. Jadi RT-nya itu tidak lain adalah ya, sekitar 1,6 ohm. Ya, berapakah hambatan seutas ya kawat aluminium? Oke ya, nih diketahui semuanya. Ini berkaitan dengan hambatan jenis. Ya, diketahui di sini itu rho-nya 2,65 dikali 10 pangkat minus 8 meter. Kemudian panjangnya itu 40 meter. Kemudian ada diameter kawat itu 4,2 mm. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini itu adalah berapa R-nya. Oke, langsung saja ya. Jadi ya jawab. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah kita harus cari dulu nih berapa. Ya, jadi dari sini R bisa kita peroleh 2,1 mm ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk meter itu adalah 2,1 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kemudian ya langkah pertama yang kita lakukan, kita cari dulu berapa besar luas dari kawat. Berarti A sama dengan V R kuadrat. Kemudian A sama dengan 22 per 7 dikali 2,1 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini meter ya. Di kuadrat, sehingga A sama dengan 13,86 dikali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kemudian kita gunakan pembulatan bilangan menjadi 1,4 dikali 10 min 5 meter kuadrat. Oke, jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, saya lanjut di sini ya. Langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung berapa besarnya R ya. Jadi kita gunakan R sama dengan nih rho L per A ya, sehingga 2,65 ya dikali 10 pangkat min 8 ohm meter ya, kemudian dikali 40 meter per 1,4 dikali 10 min 5 meter kuadrat. Ini hasilnya adalah 7,6 dikali 10 pangkat minus 2 ohm. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya ya. Nah, ini kita masuk bagaimana menghitung biaya kebutuhan listrik. Oke ya. Nah, kita buat di sini ya. Jadi yang diketahui dalam soal ini adalah diketahui ya, ini banyak lampu ya kita buat. Ini daya lampu 1, daya L1 ya.
itu sama dengan 20 watt dikali 5 buah. Nah, kemudian ada daya lampu 2 sama dengan 30 watt itu dikali 2 ya. Nah, kemudian ada daya daripada TV itu sebesar 50 watt ya, karenanya satu TV. Nah, kemudian penggunanya itu selama 7 jam per hari ya, per hari. Nah, kemudian 1 kWh itu tarifnya itu adalah Rp1.000. Nah, ditanya di sini kira-kira berapa biaya ya, biaya 1 bulan. Jawab. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita kalikan dulu keseluruhan daya ya. Jadi P sama dengan 5 dikali 20 watt. Ya, ini untuk lampu pertama. Ini kita masuk kemudian lampu kedua, 2 dikali 30 watt. Oke, kemudian ditambah televisi 50 watt. Nah, ini totalnya tidak lain semuanya adalah 210 watt. Nah, kemudian ya langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menghitung berapa besarnya energi yang dibutuhkan. Rumus yang kita gunakan adalah P dikali T. Nah, oke. Nah, di sini ya P-nya kan totalnya 210 watt dikali 7 jam per hari ya, dikali 7 jam. Nah, itu sama dengan 1470 WH ya. Nah, kalau ini kita konversikan kWh menjadi 1,47 kWh. Nah, setelah itu kita menghitung energi ya, hitung energi selama 30 hari. Ya, jadi 30 dikali jumlah dayanya tadi 0,47 kWh ya. Jadi sama dengan 44,1 kWh. Nah, saya lanjut di sini ya. Jadi biaya 1 bulan itu biaya 1 bulan ya, itu sama dengan jumlah kWh keseluruhan ya, 44,1 kWh dikali Rp1.000 ya. Ini jadi sama dengan ya 44.100 rupiah. Nah, itu caranya ya. Oke. Ini tadi sama ya. Nih, hapus saja. Oke, yang berikutnya adalah nih, setrika ya. Diketahui di sini P-nya sama dengan 220 volt ya, kemudian I-nya sama dengan 30 ampere. Ditanya di sini itu kira-kira berapa dayanya. Oke, ya, jadi dari banyaknya persamaan itu, jadi persamaan yang kita gunakan di sini adalah P sama dengan V dikali I. Ya, jadi yang kita gunakan di sini adalah nih P dikali I. Nah, di mana P sama dengan 220 volt dikali 30 ampere. Jadi P itu tidak lain adalah oh iya. Oke ya. Dikali 30 ampere ya. Jadi dayanya itu tidak lain adalah 22 dikali 3 itu adalah 660. Nih, 6600 VA. Ya, atau P sama dengan
nih watt. Oke, seperti itu ya, tapi ini terlalu besar ya. Oke, ini soal yang terakhir ya. Oke, hambatan diketahui R1 sama dengan 4 ohm, kemudian R2 sama dengan 8 ohm, kemudian di sini menghasilkan arus masuk, berarti I itu sama dengan 4 ampere. Nah, yang ditanyakan di sini itu adalah jadi yang ditanyakan di sini itu adalah kira-kira berapa. Oke, masih satu lagi. T sama dengan 6 menit. Nah, ini kita ganti menjadi sekon ya. 6 dikali 6 36, berarti menjadi 360 sekon. Oke, jadi yang ditanyakan di sini adalah energi W. Ya, jadi langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah kita cari dulu berapa R totalnya ya. Jawab, berarti R total sama dengan R1 ditambah R2 sama dengan 4 ditambah 8 ohm. Nah, itu sama dengan 12 ohm. Nah, sekarang kita masuk ya, maka W sama dengan I kuadrat R total dikali T. Nah, jadi ini adalah 4 ampere ini ya, ini kuadrat, kemudian dikali 12 ohm ya, dikali 360 sekon. Jadi W ini adalah totalnya itu kalau kita kalikan semuanya menjadi 69.120 joule ya, atau sama dengan 69,12 kilojoule ya. Nah, kira-kira kurang lebih ya, ini yang dapat saya berikan ya. Semoga berguna bagi kalian ya. Selamat mempelajari, sukses buat PAS-nya. Salam Fransiskus, Pace Bene.